Saya Akademia Jayanti dengan NIM 859042351. Kali ini akan melakukan praktikum dengan materi sifat cahaya. Untuk percobaan yang pertama adalah pemantulan cahaya. Adapun tujuannya, yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan yang terakhir menentukan fokus lensa cembung. Sifat-sifat cahaya yang pertama dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya merupakan sebuah peristiwa kembalinya berkas cahaya setelah mengenai permukaan benda. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada cermin cekung, cermin cembung, lilin, penggaris, busur derajat, dan lainnya. Kita lanjutkan ke percobaan. Yang pertama, kita akan melihat pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang selanjutnya, gunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut datang dan besar sudut pantul pada cermin datar. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Berikut adalah hasil pengamatan cahaya cermin datar, cermin cembung, serta cermin cekung. Percobaan yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan suatu peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika cahaya melewati dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Adapun alat dan bahan yang digunakan seperti lampu senter, celah cahaya, balok kaca atau gelas kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, tabir kertas, serta lilin. Setelah itu, amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas kaca yang berisi air. Kemudian, ukur besar sudut datang dan sudut biasnya. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian, geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Selanjutnya, atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada takbir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk pada lensa cembung tersebut. Pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku dengan jarak relatif dekat, kemudian digeserkan lensa secara perlahan menjauhi huruf tersebut. Berikut adalah hasil pengamatan pembiasan cahaya menggunakan gelas kaca yang diisi air. Dan selanjutnya merupakan hasil pengamatan pembiasan cahaya menggunakan lensa cembung dan lensa cekung. Percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi cahaya menggunakan alat sederhana yakni keping compact disc, senter, mangkok, dan air. Pertama, pada saat permukaan bawah CD disinari dengan senter, pemantulan cahaya akan membentuk warna pelangi yang disebut dengan difraksi. Peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa difraksi. Yang kedua, percobaan interferensi, di mana permukaan bawah CD memunculkan warna pelangi, yakni perpaduan antara dua gelombang cahaya yang datang secara bersamaan. Dan yang terakhir, untuk mengamati diferensi cahaya, masukkan CD ke dalam mangkok yang berisi air, kemudian sinari dari atas menggunakan senter, akan mengeluarkan cahaya pelangi pada tabir kertas. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan dan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terlihat beberapa sifat cahaya seperti dapat dipantulkan, dapat dibiaskan.
Pada praktikum pemantulan cahaya, terlihat pada cermin datar menghasilkan bayangan yang bersifat tegak, maya, dan sama besar dengan benda aslinya. Sementara pada cermin cembung, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperkecil, serta tidak dapat ditangkap oleh layar. Sementara itu, pada cermin cekung dapat menghasilkan bayangan yang nyata, terbalik, dan diperbesar ketika benda berada di dekat titik fokus, sehingga bayangan tersebut dapat tertangkap oleh layar. Sedangkan pada praktikum pembiasan cahaya, terbukti bahwa cahaya mengalami pembelokan arah saat melewati batas antara dua medium yang berbeda dengan kerapatan optik yang berbeda. Sekian praktikum kali ini, terima kasih.